aku Intana, lengkapnya Intana Dea Saputri Butar-Butar. Nah, tujuan aku untuk ngebuat video ini adalah untuk ngejelasin sedikit terkait agroekosistem kelapa sawit. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, atau mungkin udah pernah dengar yang namanya agroekosistem. Tapi mungkin juga banyak yang belum mengerti sebenarnya agroekosistem itu apa sih? Nah, sederhananya begini teman-teman. Agroekosistem itu adalah sistem lingkungan yang memang udah dikelola atau dimodifikasi untuk kepentingan produksi pertanian. Ini itu strukturnya kayak lahan yang memang udah dikelola untuk produksi komoditi pertanian tertentu. Nah, tadi aku bilang kalau aku akan ngejelasin terkait agroekosistem kelapa sawit kan teman-teman. Berarti komoditi tertentunya itu adalah kelapa sawit. Tanaman yang mendominasi di agroekosistem ini adalah kelapa sawit. Nah, teman-teman, kita mungkin udah juga sering dengar namanya kelapa sawit, tapi kita belum banyak yang kenal apa itu kelapa sawit. Nah, untuk itu aku mau mengenalin sedikit aja tentang kelapa sawit. Teman-teman, kelapa sawit bukan tanaman yang berasal dari Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari Afrika. Bahkan yang bawa ke Indonesia juga bukan orang Indonesia, melainkan orang yang berasal dari Belgia yang bernama Adrian Hollet. Beliau pertama kali menanamkan tanaman ini itu di daerah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan teman-teman tahu nggak, ternyata yang dilakukan Adrian Hollet ini udah termasuk salah satu kegiatan pertanian, yaitu introduksi tanaman, yaitu pemindahan tanaman dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, teman-teman, ternyata yang di Kabupaten Asahan cocok, ternyata tumbuh. Sehingga terjadilah perluasan penanaman ke daerah-daerah sekitar Asahan, termasuklah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, di sini ternyata cocok juga ditanam teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya kok bisa cocok gitu kan? Itu ialah karena curah hujan, juga penyinaran, serta jenis tanah, serta sifat fisik maupun kimia tanah dari daerah tersebut ya teman-teman. Lalu dalam kita melakukan kegiatan pertanian tentu ada yang namanya manfaat serta kerugian. Untuk manfaatnya sendiri, karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang memiliki harga jual yang tinggi, sehingga ini meningkatkan ekonomi di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan teman-teman tahu nggak sih, ternyata kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Lalu untuk kerugiannya sendiri, tanaman kelapa sawit itu adalah tanaman yang banyak menyerap air teman-teman, sehingga apabila terjadi musim kemarau akan menyebabkan kekeringan di daerah sekitar lahan pertanian kelapa sawit. Nah, itu dia penjelasan yang dapat aku ngejelasin sedikit tentang komoditi pertanian. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.